semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat bergabung dalam online experience kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Bagi teman-teman dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, serta The City Light Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung juga. Saya yakin dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus bertindak serta berpikiran positif. Karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang tidak terduga karena COVID-19 ini. Terus dukung dan doakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk kita belajar, bekerja, dan beribadah bersama di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk terus budayakan hidup sehat dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, istirahat yang cukup, dan berolahraga, serta jangan lupa untuk terus memakai masker saat kita harus berada di luar rumah. Sehingga kita bisa menekan penyebaran virus corona dan pengobatannya lebih cepat diatasi, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan murah hati telah memberikan persembahan pada masa-masa sulit ini, sehingga Gracia Community bisa terus menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Selanjutnya, selamat menikmati ibadah online experience, and God bless you! Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa serta harapan saya, Tuhan selalu menopang hidup Anda sekalian. Jangan terus melihat kepada keadaan sekeliling yang saat ini kurang menyenangkan dan tidak bisa kita terima dengan baik. Ambillah sikap positif. Kalau ini diizinkan Tuhan, tentunya ada maksud Tuhan yang baik untuk kita semua. Karena itu, pagi hari ini saya akan share firman Tuhan yang akan saya beri judul Hadapilah Masa Depan Bersama dengan Tuhan. Setiap manusia menjalani kehidupan pasti mengalami masalah. Entah masalah itu besar, kecil, rumit, menegangkan, menakutkan, dan lain-lainnya. Masalah itu selalu mengikuti kehidupan manusia selama manusia itu bernafas. Bagaimana sikap kita saat kita menghadapi masalah kehidupan ini? Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah kehidupan, pasti ada rasa takut, gentar, tidak nyaman. Apalagi hari-hari selama masa pandemi COVID-19 ini, kita mendengar banyak berita yang tidak nyaman. Kota yang mulai menjalankan PSBB, lockdown, pembatasan-pembatasan waktu, jam malam, orang mulai kehilangan pekerjaan, dan banyak hal yang tidak nyaman yang dialami saat-saat ini dan hari-hari yang lalu tidak pernah kita alami. Saudara-saudara, banyak orang saat ini merasa was-was, takut, khawatir, cemas, sedih, entah apalagi perasaan yang sedang mereka rasakan. Rasa takut memang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia, dan dapat dikatakan bahwa rasa takut adalah salah satu insting tertua manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 10 mengatakan, ia menjawab, "Ketika aku, Adam atau manusia, mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saat manusia melakukan pelanggaran, saat manusia melakukan dosa, ada rasa takut yang timbul dari hatinya. Karena dosa, maka ketakutan mulai memasuki hidup manusia. Sebelumnya, manusia hidup dalam sukacita dan kemuliaan bersama dengan Allah. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, ada ketakutan dan itu menjadi bagian dalam hidupnya sekarang. Saudara-saudara, sekalipun beriman kepada Tuhan, masih ada rasa takut. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang belum benar-benar bersih kehidupan kita ini. Kita masih bisa emosi, kita masih bisa marah, kita masih bisa tersinggung, kita masih bisa berpikir dan merencanakan kejahatan, kita masih bisa berbohong dan tidak jujur. Dan itulah keadaan manusia kita saat ini. Saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu diingat saat Tuhan mengatakan jangan takut. Yang pertama, Allah berjanji untuk setia pada janjinya. Hanya orang yang mau tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan di dalam menghadapi segala keadaan. Janji Tuhan itu kembali menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Ini merupakan sebuah kekuatan yang Tuhan berikan. Dia akan menyertai dan Dia ada di pihak kita. Jangan bimbang. Kita tidak boleh bimbang karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Mengapa manusia seringkali bimbang? Karena dia kurang yakin, kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, jangan sampai ada rasa bimbang di dalam hati kita.
Karena orang yang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan seperti gelombang laut. Dan orang yang bimbang saat berdoa, doanya tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kurang yakin dan kurang mempercayai Tuhan. Tuhan meneguhkan dan memberi kita kemenangan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita sehingga sekalipun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan memberi pertolongan pada kita tepat pada waktunya. Sesulit apapun kehidupan ini, pada akhirnya Tuhan telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kemenangan utama adalah kemenangan atas dosa dan kemenangan atas kematian kekal. Saudara-saudara, janji Tuhan ini luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus terus yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Tuhan yang setia kepada janjinya. Saat kita menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Karena itu kita harus teguh berdiri, jangan takut, jangan bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan karena kemenangan ada dari Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat sebuah contoh kehidupan yang tetap tegar saat menghadapi raksasa dalam kehidupannya, sehingga dia dapat mengalahkan raksasa itu. Kisahnya tidak asing lagi bagi kita, yaitu kisah tentang Daud dan Goliat. Mungkin cerita ini sudah kita dengar, sudah kita hafal, karena itu mungkin merupakan cerita anak-anak sekolah minggu yang sangat senang mendengar bahwa orang yang besar, orang yang gagah bisa dikalahkan oleh seorang anak kecil, Daud. Saudara-saudara, kisah itu dapat saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 50. Saat kita membaca cerita tentang Daud dan Goliat, yang kita perhatikan, Daud tidak pernah terlalu banyak membahas soal tentang siapa dan apa Goliat. Daud lebih banyak membahas tentang siapa Tuhan dan kebesaran serta kuasanya yang besar yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan hidup, mana yang lebih banyak kita bahas? Kesulitan hidup kita ataukah Tuhan yang sanggup mengatasi kesulitan atas hidup kita? Saudara-saudara, yang sering kita bahas adalah kesulitan-kesulitan hidup. Yang sering kita keluhkan adalah kesulitan-kesulitan hidup daripada membahas pemeliharaan serta kuasa Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Yang sering kita bicarakan persoalan hidup daripada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Seperti saat-saat ini, saat kita mengalami banyak batasan-batasan, apa yang lebih banyak kita dengar? Apa yang lebih banyak dipost di media sosial? Berita tentang kasih Tuhan atau berita tentang COVID-19 yang sudah membawa banyak perubahan dan menyedihkan banyak orang. Tahukah saudara bahwa saat ini kita seperti sedang menghadapi seorang raksasa, Goliat, yang menakutkan. Raksasa apa yang menakutkan saat pandemi COVID-19 ini? Yaitu tagihan, cicilan yang tidak terbayar, yang tertunda. Padahal sebelumnya kita bisa membayar dengan lancar karena masih ada pekerjaan yang dapat kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang mulai dibatasi. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bertatap muka, kita harus tinggal di rumah. Kebiasaan ini harus kita jalani. Rencana-rencana kerja yang tertunda, rencana-rencana pernikahan yang tertunda, dan banyak hal lagi yang sudah kita rencanakan tidak dapat terlaksana. Menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan saat kita harus mematuhi peraturan-peraturan. Misalnya, larangan untuk mudik diterjang dan akhirnya disuruh kembali. Saat disuruh kembali, kita sedang menghadapi petugas yang tidak menyenangkan.
Sebaliknya, petugas itu juga menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan karena tidak bisa patuh pada peraturan. Saudara-saudara, masa depan yang tidak tentu. Saat ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan akan terus seperti ini. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan segera melenyapkan dan melalukan keadaan seperti ini, supaya kita tidak mengalami ketakutan-ketakutan lagi. Seperti Daud, sebenarnya kita dapat menghadapi raksasa kehidupan. Biarpun kita bukan orang terkuat, bukan orang terkudus, bukan orang tersiap, bukan orang yang terbaik. Masalah besar apa yang sedang kita hadapi? Raksasa apa atau Goliat apa yang sedang menantang kita? Dan sampai di mana rasa tanggung jawab dan komitmen kita saat menghadapi raksasa kehidupan yang berat ini? Saudara-saudara, kita mau belajar dari Daud saat menghadapi tantangan kehidupan, yaitu perkatakan lebih banyak tentang kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Perkatakan lebih banyak kepedulian Tuhan atas hidup kita. Perkatakan syukur lebih banyak untuk kehidupan yang masih Tuhan izinkan atas hidup kita. Lebih banyak ceritakan pengampunan yang Tuhan berikan dibandingkan dengan terus mengingat kesalahan dan kekurangan orang lain. Lebih banyak membahas kekuatan yang Tuhan berikan daripada membahas kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Saudara-saudara, Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus pada raksasa yang berada di hadapan kita, tapi fokuslah pada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kemenangan yang diperoleh bukan ditentukan oleh raksasa yang melawan kita, tetapi kemenangan itu ditentukan oleh Tuhan yang bersama dengan kita. Daud punya keyakinan yang besar bahwa dia maju berperang bersama dengan Tuhan. Daud yakin bahwa berperang bersama dengan Tuhan akan memiliki kekuatan yang besar, lebih kuat dan mampu mengalahkan raksasa atau Goliat yang menakutkan itu. Kalahkan raksasa hidup dengan memandang Tuhan yang selalu memberikan kemenangan. Rahasia kemenangan Daud, yang pertama, dia tidak pernah tawar hati. Daud punya keberanian. 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tidak gentar sedikit pun, walaupun melihat dan mendengar perkataan Goliat. Daud bahkan memberi semangat kepada bangsa Israel untuk tidak tawar hati, karena merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan tawar hati. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Seperti Daud, tidak hanya jadi kuat untuk berdiri sendiri, tetapi juga memberi kekuatan bagi orang lain. Yang kedua, punya keyakinan yang tak tergoyahkan. Dari mana? Dari pengalaman hidup yang dimiliki oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang yang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, Daud punya pengalaman tersendiri dalam mengembalakan domba.
begitu banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, tetapi Daud sanggup melawan dan mengalahkan binatang-binatang buas itu. Mungkin orang-orang menganggap hal itu biasa dan tak dapat dibandingkan dengan melawan Goliat. Tetapi pengalaman yang dimiliki oleh Daud menjadi bekal bagi Daud untuk menghadapi masalah-masalah baru, bahkan yang lebih besar. Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang telah menolong dia di masa-masa yang telah dilewati, Tuhan itu juga akan menolong dia di masa-masa yang akan datang, yang akan dilalui. Bukankah kita telah melalui berbagai macam pencobaan, masalah, persoalan, penyakit dan lain-lainnya? Dan bukankah Tuhan juga sudah menolong kita sehingga kita dapat melalui semuanya itu dengan baik dan tidak kurang suatu apapun? Nah, yang sering kita lupakan adalah tidak pernah bersyukur. Jika Tuhan sudah pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan menolong kita di masa yang sekarang kita jalani. Tuhan juga akan menjaga hidup saudara dan saya. Tuhan pasti menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan melupakan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang sudah menolong kita tetap akan menolong kita saat ini juga. Yang ketiga, Daud punya kemampuan berlatih untuk mempersiapkan diri dengan bersandar kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dua pola pikir yang berbeda yang dapat kita lihat pada pertempuran Daud melawan Goliat. Goliat sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya serta fisik untuk berperang, dan sangat yakin bahwa siapapun yang melawan dia akan kalah dan Goliat akan menang. Tapi Daud, dia melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur bukanlah segalanya, tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang dihadapi. Daud benar-benar bersandar pada Tuhan dalam pertempurannya. Daud benar-benar berharap pada kuasa Tuhan untuk bekerja dalam dirinya, dan Daud bersandar pada kekuatan Tuhan dalam pertempuran-pertempuran yang dihadapi. Saudara-saudara, dalam menghadapi persoalan dan masalah, ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kepandaian, hikmat, kebijaksanaan memang membantu kita untuk mengambil keputusan. Tetapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita benar-benar dan bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Dengan bersandar pada Tuhan, Tuhan juga akan bertempur bagi kita. Dia akan berperang dan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Yang keempat, Daud mengandalkan penyertaan Tuhan dengan melangkah penuh dengan iman. 1 Samuel 17 ayat 49 dan 50 mengatakan, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud tidak menggunakan metode canggih dan hebat dalam menghadapi Goliat. Daud tidak menggunakan senjata tajam, perisai ataupun tombak.
Daud hanya menggunakan batu kecil yang diumbankan ke arah Goliat. Dan mujizat itu justru terjadi saat Daud melakukan hal yang dianggap kecil itu. Batu yang diumban mengenai dahi Goliat terbendam ke dalam kepala dan Goliat pun jatuh kalah di tangan Daud. Saudara-saudara, untuk dapat menang atas masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak hanya perlu melakukan keberanian untuk melakukan langkah sederhana seperti Daud. Kita tidak perlu khawatir, kita memikirkan banyak hal yang terlalu rumit. Yang diperlukan adalah keberanian saja untuk dapat melangkah. Jangan kita suka menunda apa yang bisa kita lakukan. Jangan khawatir, jangan takut untuk melakukan kemenangan demi kemenangan. Mazmur 18 ayat 35 mengatakan, Kau berikan kepadaku perisai keselamatan itu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Saudara-saudara, hanya Tuhan saja yang bisa membuat kita menang dan jadi besar, mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kekuatan yang sudah Tuhan tambahkan bagi kami sampai saat ini. Saat kami merasa tidak yakin, Tuhan, Engkau membantu kami untuk dapat tenang. Ketika informasi datang dari berbagai sisi, apakah informasi itu benar atau tidak, tolong kami untuk dapat membedakannya. Ketika kami menghadapi rasa takut yang sangat berat, bantu kami Tuhan dan jangkau hati kami saat kami tidak bisa menyentuh tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, seperti Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada Daud untuk mencapai kemenangan. Kami mau belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan yang ada bersama dengan kami saat kami harus menghadapi raksasa kehidupan yang menakutkan saat ini. Beri kami keberanian dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan ada tawar hati sehingga kami bisa tetap tegar dan kuat. Beri kami keyakinan akan kuasa-Mu yang besar, yang tak tergoyahkan. Persiapkan kami untuk benar-benar bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena Tuhanlah yang akan bertempur untuk kami. Kami mau belajar melangkah dengan iman. Kami tak ingin menunda. Kami tidak ingin terus khawatir. Karena janji Tuhan memberikan kami kemenangan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah dan negara Indonesia yang kami cintai. Untuk Bapak Presiden Jokowi, tambahkan terus hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat terus memimpin negara dan bangsa Indonesia ke arah yang benar dan penuh sejahtera. Kami berdoa untuk para petugas yang berada di garis depan, para medis, dokter, perawat yang melakukan tugas-tugas mereka yang berat. Beri mereka kesehatan, kemampuan, sehingga dapat melakukan tugas-tugas dengan penyertaan dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah terlibat dalam memberikan donasi dan persembahan-persembahan mereka bagi kegiatan sosial, juga bagi kegiatan gereja. Kiranya terus Tuhan limpahkan anugerah dan berkat-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, apa yang kami kerjakan saat ini. Engkaulah sumber segala berkat yang akan menolong dan membuat kami berhasil. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai Anda menghadapi segala pergumulan hidup dan memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam
problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan